menyelami bayangan surga, kebahagiaan yang sesungguhnya. Pernah nggak kamu membayangkan sebuah tempat di mana semuanya baik-baik saja? Tidak ada air mata, tidak ada sakit hati, tidak ada kehilangan. Bayangan itu selalu terasa menenangkan. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau semuanya selalu sama, selalu indah, apakah hati kita masih bisa merasakan kebahagiaan seperti sekarang? Hari ini, kita akan menelusuri bayangan itu lebih dalam dan mencoba memahami apa yang sebenarnya membuat hidup dan kebahagiaan begitu berarti. Bayangan surga seringkali datang di saat kita paling lelah, paling kecewa, atau paling takut. Dan kita diam-diam menutup mata, membayangkan ketenangan itu. Mungkin di sanalah kita berharap bisa menemukan satu tempat yang benar-benar aman, bebas dari semua tekanan dan kebingungan hidup yang terus datang. Bagian 1, gambaran surga yang menenangkan. Sejak kecil, kita sering dibayangkan tentang surga sebagai tempat paling damai. Langit cerah, udara hangat, dan tidak ada kesedihan. Bayangan ini terasa seperti tujuan akhir dari semua perjuangan kita. Semua lelah, semua luka, seakan berhenti di sana. Membayangkan surga membuat hati terasa ringan. Seolah semua masalah yang kita hadapi di dunia ini bisa hilang begitu saja. Di sana, semua yang membuat kita gelisah dan takut lenyap, digantikan oleh rasa aman yang mendalam. Ketenangan itu bukan hanya tempat, tapi juga perasaan yang lama kita rindukan. Setiap detik terasa damai, seakan tidak ada hal buruk yang bisa masuk atau mengganggu kedamaian yang sempurna itu. Bagian 2, surga sebagai kerinduan manusia. Sebenarnya, yang kita rindukan bukan hanya tempatnya. Kita merindukan rasa aman, rasa utuh, rasa tidak perlu berpura-pura kuat. Surga adalah simbol dari akhir rasa sakit yang selama ini menghantui. Tempat di mana kita bisa merasa cukup tanpa harus selalu bertahan dari dunia yang keras. Bayangan itu membuat kita ingin menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Kita ingin kembali pulang, meski hanya dalam imajinasi, ke ruang di mana semua luka berhenti dan semua hati bisa bernapas lega. Dan mungkin inilah alasan mengapa bayangan surga selalu terasa hangat dan menghibur. Di sana, waktu seolah berhenti sejenak untuk membiarkan setiap hati menemukan ketenangan yang telah lama dicari dan jarang terasa di dunia nyata. Bagian 3, pertanyaan yang mengusik. Namun di balik bayangan indah itu muncul pertanyaan kecil. Kalau kebahagiaan itu hadir terus-menerus, tanpa perubahan, tanpa kejutan, apakah kita tetap merasa senang? Kita merasakan bahagia karena pernah sedih, menghargai damai karena pernah cemas. Kalau semuanya selalu sama, apakah rasa itu masih terasa istimewa? Pikiran seperti ini bukan untuk meragukan surga, tapi untuk memahami lebih dalam bahwa rasa dan emosi manusia selalu terkait dengan pengalaman yang berbeda. Tanpa pengalaman yang beragam, perasaan pun kehilangan artinya. Dan ini membuat kita berpikir lebih jauh tentang apa sebenarnya yang membuat hati kita merasa hidup dan benar-benar merasakan setiap momen. Bagian 4, bayangan kebahagiaan yang sama setiap hari. Bayangkan satu hari yang sempurna, lalu hari berikutnya sama persis, dan begitu seterusnya. Tidak ada kejutan, tidak ada hal baru. Hati manusia yang terbiasa bergerak dan belajar dari pengalaman, perlahan akan merasa kosong. Kebahagiaan pun bisa kehilangan maknanya jika tidak ada perubahan yang membuatnya terasa hidup. Di dunia nyata, kita belajar menghargai bahagia karena pernah merasakan sebaliknya. Senyum terasa lebih manis karena pernah menangis. Damai terasa lebih dalam karena pernah cemas. Ini membuat kita sadar
bahwa rasa bahagia yang terus sama mungkin tidak akan terasa seistimewa itu. Sehingga setiap pengalaman, baik atau buruk, sebenarnya menjadi bagian penting untuk membuat setiap perasaan hidup menjadi lebih berwarna dan berarti. Bagian 5. Perspektif lain tentang surga. Tapi mungkin kita salah memahami surga. Bagaimana kalau surga bukan tentang hidup tanpa perubahan, tetapi tentang hidup tanpa rasa sakit yang menghancurkan? Sebuah tempat di mana kita tetap bisa merasakan, tetap bisa berkembang, tetapi tanpa kehilangan yang menyakitkan. Hidup tetap bergerak, tetapi bebas dari luka yang mematikan. Ini memberi kita ide baru tentang kebahagiaan, bahwa bahagia bukan hanya bebas dari masalah, tapi tetap bisa merasakan kehidupan dengan penuh. Di sana, setiap momen terasa lebih berarti karena kita tetap bisa tumbuh, belajar, dan bersyukur tanpa harus menanggung beban yang menyakiti. Bagian 6. Pelajaran untuk hidup sekarang. Mungkin pertanyaan tentang surga sedang mengajarkan sesuatu. Hidup itu indah karena ia berubah. Ada datang dan pergi, suka dan duka. Tanpa perubahan, kebahagiaan tidak akan terasa begitu berharga. Setiap rasa senang dan damai muncul karena kita pernah merasakan sebaliknya. Bayangan surga mengingatkan kita untuk lebih menghargai perjalanan hidup hari ini. Bahwa setiap pengalaman, baik dan buruk, memberi arti bagi hidup kita. Mungkin dengan memahami ini, kita bisa mulai melihat hal-hal kecil setiap hari dengan lebih bersyukur dan menemukan kebahagiaan dalam momen sederhana yang sering kita lewatkan. Bagian 7. Inti renungan dan penutup. Jadi surga bukan hanya soal tempat setelah mati. Ia adalah bayangan tentang harapan terdalam manusia. Berhenti terluka, pulang sepenuhnya, merasa cukup, dan bisa jadi bayangan itu mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang sempurna, tapi tentang mengerti, menghargai, dan menjalani hidup yang kita punya sekarang. Kalau kamu merasa narasi ini menyentuh hati, jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar di bawah. Bagikan juga bayangan surga versi kamu sendiri, supaya kita bisa saling belajar dan menemukan ketenangan bersama. Dan selalu ingat, kebahagiaan bisa dimulai dari hal kecil yang kita rasakan hari ini.